في درسنا التفسير. نحن والحمد لله في هذا المسجد عندنا دروس التوحيد والتفسير والتجويد والفقه والنحو واللغة. كما يقال الناس مجهول يقول عندنا درس ما في الدرس إلى التوحيد، والحمد لله هذا الشرف. لولا عندنا الدرس إلى التوحيد هذا الشرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على التوحيد، هذا شرف. أما الرجل مجهول يقول ما في هذا المسجد ما في الدرس إلى التوحيد، هذا يخشى أن يموت ليس على التوحيد. مشكلة هذه. من قال هكذا؟ يخشى أن يموت ليس على التوحيد. شيخ صالح الفوزان. شيخ صالح الفوزان في تعليق على قرة عيون الموحدين، من يقول توحيد 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 هذا يخشى أن يموت ليس على التوحيد. وصلنا في سورة البقرة من آيات 59 بعد المئتين. Ayat 259 surat Al-Baqarah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Suratul Baqarah 59 ba'dal mi'atain. Qala fi tafsir al-muyassar atau hal sudahkah ra'aita engkau melihat ayuhar rasul wahai rasul mithla seperti alladzi yang marra, seperti orang yang marra melewati ala qaryatin sebuah perkampungan
Qad tahaddamat, yang telah hancur, duruha, dur jamak dar, duruha, rumah-rumahnya. Wa khawat, dan roboh, ala urujiha, tertimpa atap-atapnya. Urus di sini kan atap. Ya. Faqala, lalu orang itu berkata, kaifa yuhyillahu, bagaimana Allah akan menghidupkan hadhil qaryata, kampung ini, ba'da mautiha, sesudah kampung ini mati. Orang ini bukan meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, bukan meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan manusia setelah mereka mati semuanya. Ya. Tapi dia mempertanyakan bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kampung yang sudah mati ini. Ya. Ini seperti yang kemarin di Sahih Bukhari, hadis apa? Orang yang berpesan Nabbas, hadis yang berpesan kepada keluarganya supaya dibakar. Jasadnya. Ya. Fa'amatahullah, maka Allah mematikan dia mi'ata amin, selama 100 tahun. Maka Allah mematikan dia selama 100 tahun. Summa, kemudian radda ilaihi, Allah mengembalikan kepadanya ruhahu, rohnya. Wa qala lahu, dan Allah bertanya kepadanya. Siapa orang ini? Enggak disebut ya namanya ya. Namanya mubhamat. Dalam Al-Quran namanya mubhamat. Ya, mubhamatul Quran. Ya, itu salah satu cabang ilmu tafsir tersendiri, mubhamatul Quran. Nggak penting, tahu namanya itu nggak penting gitu. Ya. Wa qala lahu, dan Allah berkata kepadanya, kam qadruz zamanil ladzi labista maita, berapa lama waktu, kam qadruz zaman, berapa lama waktu, alladzi labista maitan, yang kamu ya jalani maitan sebagai mayat. Berapa lama waktu yang telah kamu jalani sebagai mayat? Qal, orang itu berkata, baqitu yauman au ba'dha yaumin, aku jalani 1 hari atau sebagian hari. Makna ba'dha yaum, tidak sampai 1 hari. Itu makna ba'dha yaum.
ya, sebagian hari, tidak sampai 1 hari. Berapa lama kamu jadi mayat? Dia jawab berapa? 1 hari atau kurang dari 1 hari. 1 hari atau kurang dari 1 hari. Oleh karenanya nanti di hari kebangkitan apa? Qalu man ba'atsana min marqadina hadza, ya kan? Dalam surat Yasin. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Ya. Lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Mereka merasa tidaklah menjalani kehidupan alam barzah itu kecuali ya sejenak di waktu sore atau di waktu pagi saja, sebentar. Padahal lama kan di alam barzah itu. Lebih lama di dunia atau di alam barzah? Di alam barzah. Fa akhbarahu, maka Allah memberitahu kepadanya bi anahu baqi mayitan mi'ata'am, bahwa dia jadi mayat itu sudah 100 tahun. Wa amarahu, dan Allah perintahkan kepada orang itu an yanzura, untuk melihat ila ta'amihi, makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, wa kaifa, dan bagaimana hafizahumallahu, Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya, yakni makanan dan minumannya itu, minat taghayyuri, dari perubahan, hadhil muddata at-tawilata, dalam rentang waktu yang tawilata, yang panjang ini. Fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Mana lam yatasannah? Lam yataghayyar. Lihat makanan dan minumanmu selama 100 tahun ini enggak berubah. Bekalnya itu enggak berubah. Bekal makanan dan minumannya itu enggak berubah. Ini dalil naqli dan waqi'i, ya, dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan kenyataan yang pernah terjadi, kebangkitan sesudah mati. Ingat, matinya di sini bukan ajal, matinya di sini bukan apa? Bukan ajal, tapi hukuman, kan? Matinya di sini hukuman, sama seperti matinya sebagian Bani Israel yang disambar petir, kemudian ya, sebagian mereka menonton, yang sebagian yang lain mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, matinya di situ bukan ajal, tetapi apa? Hukuman. Ya, belum ajal, belum ajal. Ya, tapi itu dalil, ya, dalil bahwa kenyataan menunjukkan adanya kebangkitan setelah mati itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika 'alallahi yasir, itu lebih mudah. Wa amarahu an yanzura, dan Allah perintahkan dia juga untuk melihat ila himarihi, keledainya, himarnya. Itu melihat kepada himarnya, keledai. Keledainya mati enggak? Mati. Kaifa ahyahullahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali keledai itu, ba'da angkana idhaman, sesudah sebelumnya berupa apa? Tulang belulang, mutafarriqatan, yang tercerai-berai. Keledainya udah jadi tulang belulang, tercerai-berai, Allah hidupkan kembali. Subhanallah. Ya.
Wa qala lahu, dan Allah berkata kepadanya, walina ja'alaka ayatan linnas. Dan kami akan menjadikan engkau ayatan linnas, ay dalalatan zahiratan, ay dalalatun zahiratun. Kalau alal hikayah ya dalalatan zahiratan. Dalalatun zahiratun, bukti yang sangat terang. Ini makna ayatan linnas, sebagai ayat bagi manusia. Ini sebagai bukti, ayat itu bukti, tanda bukti, alamah, dalalah. Bukti zahirah, bukti yang sangat jelas ala qudratillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu alal ba'thi, untuk membangkitkan ba'dal mauti, membangkitkan manusia sesudah kematiannya. Wa amarahu, dan Allah perintahkan dia an yanzura, melihat ilal idhami, tulang-tulang, kaifa, bagaimana, yarfa'ullahu, Allah mengangkat, ya, Allah membangunkan, mengangkat ba'dhaha ala ba'dhin, sebagian tulang atas sebagian yang lainnya. Wa yasilu, dan bagaimana Allah menyambung ba'dhaha bi ba'dhin, sebagian tulang kepada sebagian yang lain. Menakutkan enggak kira-kira kalau bangun-bangun lihat tengkorak, bangun satu persatu nyambung tulangnya gitu, itu takut ya? Ya, sendirian lo ini. Summa yaksuha, kemudian Allah membungkus tulang-tulang itu ba'dal iltiami, setelah menyatu, tulang-tulang itu setelah menyatu dengan sempurna, lahman, membungkusnya dengan apa? Lahm, membungkusnya dengan daging. Orang masih ribut bicara masalah cloning. Al-Quran udah bicara, ya kan? Al-Quran sudah bicara mengkloning. Wah, sekarang ribut mengkloning, apakah berhasil atau enggak? Mengkloning kambing, mengkloning domba, doli. Di Al-Quran Tsumma yu'idu fihal hayata, kemudian Allah mengembalikan, ya, kehidupan ke dalam tulang-tulang itu. Penciptaan manusia itu daging dulu baru tulang. Paham? Penciptaan manusia berdasarkan ayat-ayat dan hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummihi
arba'ina yauman nutfatan. Itu daging dulu baru apa? Tulang. Jadi di dalam daging baru ada tulang. Kebangkitan itu tulang dulu baru daging. Kebangkitan itu tulang dulu baru daging. Penciptaan pertama kali manusia itu daging dulu baru tulang. Kebangkitan manusia itu tulang dulu baru setelahnya daging. Tulang dibungkus daging. Falamma ittadhaha lahu dzalika iyana, ketika hal itu telah dia ketahui, ittadhaha lahu dzalik, hal itu telah dia ketahui iyanan, secara kasat mata. Hal itu telah dia ketahui secara langsung dengan kasat mata. I'tarafa, baru dia mengakui bi'azamatillah, dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwa Allah itu dia maha mampu atas segala sesuatu. Wasara ayatan linnas, dan ia pun menjadi bukti yang terang bagi manusia akan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti kebangkitan setelah kematian. Bagaimana kejadiannya nih? Padahal kan nggak ada yang lihat kan? Bagaimana bisa menjadi ayatan linnas? Ya orangnya kan berinteraksi lagi dengan manusia di luar. Sudah mati, sudah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan kepada manusia. Kalau sesuai lafadznya dia mati kan? Orang ini mati, fa'amatahullah, maka Allah mewafatkannya. Kalau sesuai lafadznya ya. Di sebagian ada yang ya menyebutkan tidur, Allah menidurkannya. Allah menidurkannya. Ya tidak. Kenapa? Dia ingin menghindari loh. Ini kok sudah mati dihidupkan lagi, bertentangan dengan ajal. Tidak. Ya, itu mati bukan ajal. Ya, mati bukan apa? Bukan ajal. Hukuman. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Setoran hafalannya santri pada asar, ya kan? Pada asar kan ya? Hafalan apa? Al-Quran sama Umdatul Ahkam ya. Dilanjutkan lagi. Ya. Setoran hafalannya dilanjutkan lagi. Ya. Sama saya nanti setorannya.
Kalau bab dasar selesai. Insyaallah. Wadhkur ayyuhar rasulu, wadhkur, dan ingatlah wahai Rasul. Talaba Ibrahim apa? Talaba Ibrahim. Kok talaba Ibrahim? Ibrahim i'rabnya sebagai apa? Hah? Talaba Ibrahim i'rabnya sebagai apa? Alan? Wadhkur ayyuhar rasul talaba Ibrahim. Ibrahim i'rabnya sebagai apa? Hah? Majrur, mudhaf ilaih. Ya. Jangan keliru ya, jadi fa'il talaba Ibrahimu. Ya, talaba Ibrahim. Talaba maf'ul bih, bukan fi'il. Permintaan Nabi Ibrahim min rabbihi kepada Rabbnya, an yuriyahu, agar menunjukkan kepada beliau kaifiyatal ba'thi, sifat kebangkitan, tata cara kebangkitan. Faqala Allahu lahu, maka Allah berkata kepadanya, awalam tu'min, memangnya kamu tidak percaya? Memangnya kamu tidak percaya? Qal, Ibrahim menjawab, bala, saya percaya. Walakin, akan tetapi, atlubu dzalika, aku meminta hal itu li asdada, supaya aku bertambah yakinan ala yakini, supaya aku bertambah yakin ala yakini, di atas keyakinanku. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ya orang beriman itu keimanan mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang, termasuk aslul imannya, yakinnya itu bertambah dan berkurang juga. Tidak seperti yang disebut di Tahawiyah, ya, wahum yatafawatuna apa bil khasyati wat taqwa wahum fi asli sawa. Orang-orang beriman itu berbeda-beda tingkat keimanannya berdasarkan perbedaan rasa takut kepada Allah dan ketakwaannya, sedangkan asas keimanannya sama semua mereka. Malaikat Jibril dengan ya mukmin yang koruptor imannya sama. Nah, ini jelas di sini mengatakan walakin atlubu dzalika li asdada yaqinan ala yaqini. Yakin asul iman. Tapi aku meminta hal itu, aku bertanya hal itu, bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang yang telah mati, dalam rangka apa? Supaya yakinku bertambah, meningkat. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu iman itu bertambah dan berkurang itu aslan wa furu'an, aslan wa far'an, asasnya ataupun ya cabangnya itu bertambah dan berkurang. Ya, itu berbeda dengan Murji'ah.
Dan ini oleh Imam Al-Bukhari, ayat ini dijadikan dalil dalam Kitabul Iman, dijadikan dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ayat ini. Walakil yatma'inna qalbi ay liyazdad imani wa yaqini. Yazdada imani wa yaqini. Tujuan diturunkannya Al-Quran, ya, dipelajari, ditadabburi, bukan sekedar dibaca dengan bacaan yang bagus, dengan suara yang bagus, tapi ya hancur tadabburnya Al-Quran. Tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, ini tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Qala, Allah berkata, fakhudh arba'atan minat tayri. Wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung. Fadmum huna ilaika, kumpulkan 4 ekor burung itu. Wadbahunna, lalu sembelih keempatnya. Waqatta'hunna, waqatta'hunna, qatta'a yuqatti'u qatti', ya, waqatta'hunna, dan cincang, ya, keempatnya. 4 ekor burung disembelih, terus dicincang. Kalau buat main-main kan nggak boleh, ya. Nabi SAW kan melarang menjadikan hewan yang hidup sebagai sasaran latihan, kan dilarang, ya. Dan namanya untuk permainan, ya. Tapi kalau untuk pendidikan kan boleh, ini dalilnya, ya, ini dalilnya, ya. Bedah mayat, mana dalilnya dalam Al-Quran? Sudah ada bedah mayat dalam Al-Quran, ini dalilnya, ya. Mempelajari anatomi tubuh, dalilnya ya, sudah ada ayat sebelumnya. Tsumma ja'al, kemudian tempatkan ala kulli jabal, pada setiap bukit, minhunna, dari 4 ekor burung itu, juz'an, 1 potong. Tsumana dihinna, kemudian kamu panggil mereka. 4 ekor burung itu kamu panggil. Ya'tinaka sa'ya, ya'tinaka musri'atin, niscaya 4 ekor burung itu akan datang kepadamu bersegera. Niscaya 4 ekor burung itu akan segera datang kepadamu. Padahal udah disembelih, udah dicincang-cincang, ya. Udah dicincang-cincang sudah. Fanada Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim pun alaihissalam memanggil 4 ekor burung itu. Fa idza kullu juz'in ya'udu ila mawdihi, tiba-tiba, idza fujaiyah, tiba-tiba kullu juz'in, setiap potong dari potongan-potongan burung tadi, ya'ud ila mawdihi, balik ke posisinya masing-masing semula, ya. Balik ke posisinya masing-masing semula, tidak keliru, ya. Jadi jangan khawatir, satu liang dipakai ngubur, ya, sampai 10 mayat, ya kan, 10 generasi kubur, 1 generasi
udah berubah jadi tanah, dikeduk lagi, digali lagi untuk liang lahat, ya dipakai ngubur cucunya, nanti cucunya dipakai ngubur cucunya dia lagi terus. Nanti kalau keliru pas kebangkitan gimana? Ya, tangan cucunya keliru nempel di tulang kakeknya, ya, kepala kakeknya nempel di tulang cucunya. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Dalam tafsirnya fa idza kullu juz'in ya'ud ila maudhihi. Ini tafsir dari apa? Ya'ti nakasaya, thumma du'uhunna ya'ti nakasaya. Masing-masing potongan dari 4 ekor burung itu kembali kepada posisi semula masing-masing. Wa idza biha ta'ti musri'atan. Burung itu datang dengan cepat. Wa'lam, ketahuilah annallaha aziz, Allah Subhanahu wa taala itu Dzul Izzah Al-Wasi'ah, pemilik izzah yang agung, la yaghlibuhu syai'un, tidak terkalahkan oleh sesuatu apapun. Hakimun, Allah Subhanahu wa taala itu bijak, maha bijak fi aqwalihi. Bijak itu kalau mau ngomong ya dipertimbangkan dulu sebelum dan sesudahnya. Enggak gerusa-gerusu, enggak asal bunyi. Hakimun fi aqwalihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha bijak dalam setiap firman-Nya, wa af'alihi, dalam setiap tindakan perbuatannya, syar'ihi, dalam setiap syariatnya, wa qadarihi, dalnya di fathah, wa qadarihi, dan setiap takdirnya. Subhanallah. Ini masih dalil-dalil tentang kebangkitan setelah kematian. Mulai dari ayat sebelumnya itu ayat 258, 259, 260. Ya, kemudian sini 261. Dalil-dalil tentang kebangkitan setelah kematian. Dalam surat Al-Baqarah saja banyak sekali dalil-dalil waqi'i. Ya, dalil waqi'i itu bukti nyata adanya kebangkitan setelah kematian. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Kita lanjutkan lain kesempatan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.